Ibadah ini kira-kira bener wis. Nek lungguh ini kira-kira bener. Kira-kira bener itu. Banyak nggak orang Islam yang menganggap kebenaran itu berdasarkan kira-kira? Orang yang tidak berdasarkan Al-Quran itu hidupnya berdasarkan kira-kira dan berdasarkan angan-angan. Ini para jamaah yang rahmati Allah. Yang lebih parah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari ini semua. Watslu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton. Kalau ada orang setelah menerima pendapat, setelah menerima nasihat bahwa ayat ini dari Allah, lalu dia lepas, tidak mau menjalankan, fansalakha minha, melepas sistem, melepas cara hidupnya dari Al-Quran, tidak menggunakan pedoman Al-Quran, cara berpolitik, cara berpartai, cara berorganisasi, cara bergaul, tidak menggunakan pedoman Al-Quran, fansalaha minha fa'atba'ahu syaitan, maka dia tidak hanya terganggu oleh setan, tidak hanya digoda setan, tapi kemudian dia akan diikuti oleh setan. Setan akan menjadi pengikutnya, bukan kita ikut sama setan. Lolek kene lho wis dadi pimpinan setan. Setan nganggur pun, maka setannya banyak yang pensiun sekarang ini. Terus aku lereng dadi setan apa? Wis aku ating gudo. Lho apa kang gudo? Iku menungso lebih tepat aku kok ngono. Jamaah rahmatullah. Itu faat bahus syaitan. Mari kita berdoa bersama doa Al-Quran. Ya, itu doa Al-Quran itu. Allahumma arhamna. Kemudian kita mendapatkan berkah dari Allah. Sedikit aja, yang penting kita doa bersama ya. Menghilangkan kejenuhan. Tinggal satu episode lagi ya. Memang tidak bisa memberi hal yang bersifat material, tapi mudah-mudahan bisa memberikan kesejukan kepada hati kita, kegembiraan pada hati kita. Yang terakhir para jamaah yang rahmati Allah, lalu apa sebenarnya fungsi Al-Quran? Ibu-ibu yang saya hormati, fungsi Al-Quran akhirnya kalau kita ringkas semua ada 7. Singkat saja ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah al-muhafadzatu 'alan nasbi. Fungsi yang pertama adalah menjaga keturunan. Coba, wala taqrabuz zina. Kita kan tidak boleh berzina. Seandainya zina itu tidak dilarang, kita ini keturunan siapa kira-kira? Al-Quran bicara tentang keperdataan, urusan pernikahan. Nikah itu menjadi penting karena biar jelas keturunannya. Iki bapak MBU anaknya kok gak podo rupanya, sing situ bangir sing situ enggak, iki anaknya sopo saja nih. Maka Al-Quran itu menjaga dan memelihara keturunan manusia. Itu yang pertama. Saya gak perlu banyak jabarkan. Yang penting seperti itu, nomor 1. Yang kedua adalah al-muhafadzatu 'alal aqli. Menjaga kemerdekaan berpikir. Kita ini disuruh berpikir apapun boleh, diajak cerdas. Al-Quran itu katanya Gus Yus kadang-kadang naik ceritanya, tiba-tiba turun, kadang-kadang sambung, kadang-kadang nggak sambung dengan ayat satu dengan ayat yang lain. Kita itu biar mikir, dikasih bahasa Arab yang sulit itu biar mikir, dipinter no pulau kali jenengan sedaya la'alakum ta'aqilun la'allahum yatafakkarun, agar kita ini pandai.
Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an intelektualitas kita agar kita menjadi orang-orang yang cerdas. Itu yang kedua. Fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah al-muhafadzatu 'ala nafsi, menjaga jiwa. Kita tidak boleh membunuh satu dengan yang lain. Haram hukumnya kalau tidak dalam keadaan perang. Jangankan membunuh manusia, membunuh hewan pun dalam Islam diatur harus dengan bismillah. Dijaga, jiwa kita dijaga oleh Al-Quran, keturunan kita dijaga oleh Al-Quran, akal kita dijaga oleh Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-muhafadzatu 'alal mal, harta kita dijaga oleh Al-Quran. Satu-satunya para jamaah kitab suci di dunia yang ada tentang hukum waris adalah hanya Al-Quran.